Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu minta Ananda untuk tetap melihat video ini sampai habis. Nanti ada tugas yang Ibu berikan. Baik, dengan cara ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk mengambil absen, Ananda silakan buat list di grup dan kirim kepada Ibu. Nanti Ibu lihat siapa yang hadir pada saat sekarang ini. Baik, materi kita minggu kemarin yaitu tentang menjaga hubungan baik dengan teman sebaya. Sekarang kita akan membahas tentang komunikasi dan hubungan antar pribadi. Tujuan Ibu memberi tema ini yaitu agar Ananda bisa melaksanakan komunikasi dengan baik dengan teman sebaya atau siapapun saja. Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia, baik individu maupun kelompok, dalam kehidupan sehari-hari, baik disadari maupun tidak disadari, kita sudah melakukan komunikasi. Karena sejak lahir kita sudah melakukan komunikasi. Contoh saja, Ananda lihat anak bayi, kalau misalnya dia ngompol atau dia beol, pasti dia akan menangis, dan itu adalah komunikasi dia kepada orang tuanya. Jadi dapat Ibu simpulkan dari komunikasi ini adalah peran utama mendapatkan informasi atau apapun saja. Ini adalah contoh orang yang melakukan komunikasi. Yang pertama yaitu orang lagi menelpon. Yang kedua yaitu berkomunikasi dalam kelompok. Yang ketiga sama berkomunikasi dalam kelompok. Yang keempat yaitu berkomunikasi menggunakan alat tradisional. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini ada bagiannya yaitu perbendaharaan kata-kata. Pembendaharaan kata-kata ini yaitu komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Karena itulah kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu kecepatan. Kecepatan ini maksudnya komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Yang ketiga yaitu intonasi suara. Maksud dari intonasi suara ini yaitu akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Yang keempat yaitu humor. Humor ini maksudnya yaitu dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis, dan harus diingat bahwa humor adalah merupakan satu-satunya salingan dalam berkomunikasi. Yang kelima, singkat dan jelas. Maksud dari singkat dan jelas ini, komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokoknya permasalahan sehingga lebih mudah dimengerti. Jadi singkat dan jelas ini langsung pada pokok permasalahan. Yang keenam yaitu timing atau waktu yang tepat. Maksud dari waktu yang tepat ini adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena
Berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengarkan atau memperhatikan apa yang disampaikan. Contohnya, jika kita ingin menyampaikan pesan, orangnya itu yang kita sampaikan itu orangnya terburu-buru, maka pesan yang tersampaikan tidak akan tersampaikan. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini ada bermacam-macam. Yang pertama, ekspresi wajah. Maksud dari ekspresi wajah ini, wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi, karena ekspresi wajah ini cerminan suasana emosi seseorang. Yang kedua yaitu kontak mata. Kontak mata ini merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab, berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya dengan kemampuan untuk memperhatikan, bukan sekedar mendengarkan. Yang ketiga yaitu sentuhan. Maksud dari sentuhan ini yaitu bentuk komunikasi personal, mengingat sentuhan lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal. Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang, atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan. Yang keempat yaitu postur tubuh dan gaya berjalan. Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak memperlihatkan ekspresinya dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri, dan tingkat kesehatannya. Jadi postur tubuh ini juga berpengaruh dalam komunikasi. Yang kelima yaitu suara. Rintihan, menarik nafas panjang, tangisan juga salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. Bila dikomunikasikan dengan semua berbentuk komunikasi nonverbal lainnya, sampai desis atau suara dapat menjadi pesan yang sangat jelas. Jadi dalam komunikasi nonverbal ini suara juga merupakan komunikasi. Yang keenam yaitu gerak isyarat, adalah yang dapat mempertegas pembicaraan. Penggunaan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi seperti mengetuk-ngetuk kaki atau menggerakkan tangan selama berbicara menunjukkan seseorang dalam keadaan stres, bingung, atau sebagai upaya untuk menghilangkan stres. Jadi dalam komunikasi nonverbal ini gerak isyarat juga menentukan kita berkomunikasi. Baik, selanjutnya yaitu kepada siapa kita berkomunikasi. Kita melakukan komunikasi yaitu dengan siapapun saja, seperti dengan manusia, hewan, tumbuhan, dan apalagi saat sekarang ini kita melakukan komunikasi walaupun orangnya jarak jauh, pasti kita akan melakukan dengan bantuan HP atau internet. Selanjutnya yaitu komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Apa itu? Komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ini yaitu adalah interaksi orang yang ke orang, dua arah, verbal dan non-verbal, saling berbagi informasi dan perasaan antara individu dengan individu atau antar individu di dalam kelompok kecil. Dalam komunikasi antar pribadi ini, komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka. Contohnya ada seseorang yang ingin mengungkapkan pesan atau ingin melakukan pemberian pesan, yaitu dia merupakan komunikasi antar pribadi. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi ini, yang pertama, arus pesan dua arah. Yang kedua, konteks komunikasi dua arah. Yang ketiga, tingkat umpan balik tinggi. Yang keempat, kemampuan mengatasi selektivitas tinggi. Yang kelima, kecepatan jangkauan terhadap kelayak relatif lambat.
Yang keenam, efek yang terjadi perubahan sikap. Itulah merupakan ciri-ciri dalam komunikasi antar pribadi. Selanjutnya yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasil perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektif ini dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Baik, selanjutnya yaitu komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif. Komunikasi verbal yang efektif ini berlangsung secara timbal balik. Yang kedua, makna pesan dapat disampaikan secara ringkas dan jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami. Yang keempat, cara penyampaian mudah diterima. Yang kelima, disampaikan secara tulus. Yang keenam, mempunyai tujuan yang bisa ditangkap jelas. Yang ketujuh, memperhatikan norma yang berlaku. Yang kedelapan, disertai dengan humor atau cara-cara yang menyenangkan lainnya. Apabila komunikasi verbal ini ya agar efektif, maka lakukanlah yang seperti berlangsung secara timbal balik, disertai dengan humor atau cara-cara menyenangkan lainnya. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini agar dia lebih efektif, maka penampilan fisik yang meyakinkan lawan bicara. Yang kedua, sikap tubuh dan gestur. Yang ketiga, ekspresi wajah. Yang kelima, sentuhan. Maka lakukanlah komunikasi dalam nonverbal ini seperti menampilkan fisik yang meyakinkan lawan bicara. Maka dia akan melakukan komunikasi dengan efektif. Selanjutnya yaitu faktor yang berpotensi menjadi penghambat dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama, perbedaan status sosial antara komunikasi dan komunikator. Yang kedua, problem semantik, yaitu menyangkut bahasa yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, distorsi atau persepsi, disebabkan perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir orang lain. Yang keempat, perbedaan budaya. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa serta agama yang berbeda, sehingga ada beberapa penggunaan kata yang memiliki arti berbeda pada tiap suku. Jadi faktor yang berpotensi menjadi penghambat dalam komunikasi ini yaitu komunikasi yang efektif ini yaitu perbedaan status sosial antar komunikasi. Yang empat ini yaitu perbedaan status sosial, problem semantik, distorsi persepsi, maka itu akan menyebabkan faktor berpotensi menjadi penghambat dalam komunikasi yang efektif. Baik, hanya itu yang materi kita hari ini dan Ibu ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Hanya itu materi kita. Jika ada yang ingin bertanya atau tidak jelas dengan materinya, maka Ananda boleh menghubungi Ibu lewat WA atau grup yang sudah ada masing-masing. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.